Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Hamka dari kelas Biologi C, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang pertumbuhan bakteri. Bakteri yang mengambil dari makanan dari luar dalam bentuk larutan atau holofitis. Hewan yang mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda yang padat atau holozois. Adapun pada reproduksi bakteri ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu aseksual dan apa itu seksual. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu secara jelas tentang aseksual. Aseksual atau membelah diri menjadi dua bagian atau binary division, dari satu menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, dan sebagainya. Di mana waktu antara dua pembelahan disebut generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya yaitu Escherichia coli 15-29 menit, Salmonella typhi 23-24 menit, Staphylococcus aureus 27-30 menit, Mycobacterium tuberculosis yaitu kurang lebih 15 jam, dan Treponema pallidum 119-80 menit, kurang lebih 33 jam. Adapun juga pada fase pertumbuhan bakteri, yaitu fase inisiatif, kedua fase eksponensial, yang ketiga fase stationary, tidak bertambah atau berkurang, yang keempat fase deklinasi, berkurang, artinya pada populasi di fase ini bakteri akan berkurang. Baiklah, saya akan menjelaskan yang terjadi pada fase-fase tersebut. Yang pertama, fase inisial. Fase ini penyesuaian diri dari, bisa saja disebut dari fase inisial, dan itu fasenya yang dalam penyesuaian diri yang terjadi umumnya selama 2 jam, yang belum berkembang biak, tetapi akan bakterinya yang kuat dan dapat bertahan aktivitas metabolismenya yang sangat tinggi untuk persiapan fase-fase yang selanjutnya. Metabolisme aktivitas tinggi karena metabolismenya yang menghasilkan energi yang banyak yang akan digunakan untuk fase eksponensial untuk melakukan perkembangan bakteri yang bertambah sangat besar dengan membutuhkan beberapa energi. Yang kedua, di mana fase eksponensial yang akan jumlahnya bakteri bertambah dengan sangat cepat. Jadi 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, tetapi hanya mencapai titik-titik yang telah telah dicapai. Zat makanan akan semakin berkurang apabila jumlah bakterinya akan semakin banyak. Sisa-sisa yang metabolit yang beracun akan semakin banyak dan semakin bertambah yang sangat cepat hanya di titik-titik yang telah ditentukan, karena pada suplai makanan yang berkurang di fase inisial, metabolismenya akan menjadi tinggi. Jadi makanan sebanyak-banyaknya pada fase eksponensial, makanannya akan berkurang, sehingga jumlah bakterinya yang akan menjadi semakin banyak. Sisa metabolit yang beracun semakin banyak, semakin bertambah banyak
Contohnya pada manusia, urin yang sisa metabolismenya yang bersifat racun atau toksis yang harus kita keluarkan dari tubuh. Salah satu beberapa contohnya yang metabolit yang beracun itu yang harus kita keluarkan dari tubuh kita, yaitu keringat, feses, urin. Itu salah beberapa dari yang sifat metabolit yang beracun yang ada pada tubuh kita. Nah, di fase stasioner itu pada jumlah bakteri statis, tetapi akan tetap karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah yang akan mati. Apabila terjadi kompetisi yang memperebutkan makanan, fase stasionernya jumlahnya akan menjadi tetap karena jumlah pada bakteri yang lahir sama dengan jumlah yang akan mati. Statik tidak berkurang ataupun bertambah karena pada bakteri yang akan lahir sama dengan jumlah yang akan mati. Nah, yang keempat itu kan fase deklinasi. Jadi pada fase deklinasi ini jumlah bakterinya akan menjadi berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Jumlah makanannya akan menjadi sedikit. Dapat terjadi pembentukan abnormal atau involusi. Jadi bakteri yang mampu berbentuk spora pada fase deklinasi ini akan berlangsung lama. Jadi berkurangnya apabila berkurangnya jumlah bakteri daripada yang lahir, karena yang lahir berkurang, jadi akan mempengaruhi pada populasi dan jumlah makanan akan semakin sedikit dan tidak ditambah semakin berkurang dari waktu ke waktu. Akan adanya bakteri yang akan lahir, tetapi bakteri tersebut tidak sempurna metabolismenya tidak sempurna karena makanan akan semakin berkurang. Jadi kalau apabila pembentukan spora seperti salah satu contohnya itu seperti kelambu, kita seperti bakteri yang mampu berbentuk spora pada fasenya akan berlangsung lama karena akan dilindungi oleh spora, sehingga lingkungannya ada di spora lingkungan yang sesuai, maka metabolisme tidak akan mempengaruhi bakteri yang ada di spora karena dilindungi pada fase deklinasi yang akan berlangsung lama. Salah satu contohnya yaitu bakteri seperti Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae selama 72 jam. Adapun tadi saya telah menjelaskan, itulah tadi yang telah saya jelaskan dari reproduksi seksual pada bakteri. Nah, baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan dari reproduksi seksual pada bakteri. Dari reproduksi seksual pada bakteri, peleburan bahan kromosom dari dua kuman sehingga timbulnya sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya, yang terjadi hanya pada kuman yang satu famili, seperti contohnya Escherichia coli dan Shigella dysenteriae. Untuk berdasarkan suhu pertumbuhan kuman akan dibedakan beberapa suhu. Ada 3 suhu, yaitu pseudophilic, mesophilic,
dan termofilik. Pada psikolofilik itu tumbuh pada kisaran kurang dari 5 sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimumnya 10 sampai 20 derajat Celcius. Mesofilik tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir, termofilik tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya yang memiliki yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Suhu minimal adalah batas toleransi terendah di mana bakteri bisa hidup pada batas toleransi tertinggi. Suhu optimum, suhu terbaik untuk pertumbuhan bakteri tersebut. Suhu optimum, suhu terbaik yaitu 37, mesofilik yang optimumnya. Adapun juga berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman akan dibedakan menjadi beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kuman anaerob obligat yang akan hidup tanpa O2. O2 toksik terhadap golongan kuman ini seperti Clostridium tetani, Treponema pallidum. Yang kedua, kuman aerob obligat, bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan O2 bebas seperti Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Yang ketiga, kuman fakultatif aerob. Bakterinya ini yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung O2 bebas ataupun tidak. Misalnya yaitu contohnya Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Adapun juga keasaman atau pH, power of hydrogen. Kebanyakan bakteri yang lebih baik hidup di dalam suasana netral atau pH 7. Sedikit basah atau pH 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen pada manusia 6,8 sampai 7,4 pH darah. Nah, pada beberapa bakteri yang hidup pada suasana asam, yaitu contohnya yang hidup pada bakteri pada gusi yang ada di gusi manusia, yaitu Streptococcus mutans, sedangkan pada bakteri pada suasana basa seperti Vibrio cholera. Berdasarkan dari sumber nutrisi, yang pertama yaitu bakteri autotrof, bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber sinyal bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya, yaitu ada autotrof fotosintetik memperoleh energi dari cahaya. Adapun juga autotrof kemosintetik yang memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti Fe, S, NH3, NO2. Bakteri heterotrof, bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber sinyal. Baiklah, hanya itu yang saya dapat jelaskan dari pertumbuhan bakteri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.